Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan Bulughul Maram yang tadi telah kita bawakan muqaddimah atau pendahuluan berkaitan dengan babul haid, bab haid. Sebenarnya ada beberapa masail, permasalahan yang bisa diletakkan di awal pembahasan kitab haid ini atau babul haid ini. Tetapi ya, untuk lebih menyingkat waktu, kita langsung masuk ke hadisnya. Nanti beberapa masail, permasalahan yang dirasa penting, insyaallah ta'ala bisa kita masukkan di dalam pembahasan, ya, di sela-sela menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Ya, bahwasanya haid itu para ulama menyebut dengan banyak istilah, ya. Disebut dengan banyak istilah. Maka sebagian di antara ahli ilmu itu mengumpulkan istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut haid, ya, di dalam sebuah bait, ya, bait syair. Maka dikatakan haidun nifasun dirasun tamsun i'saru dhahikun irakun firakun tamsun ikbaru. Ini nama-nama haid. Kadang disebut sebagai haid, disebut pula sebagai nifas, disebut pula sebagai diros, kemudian tomsun, kemudian i'sar, kemudian dohikun, kemudian irakun, firakun, tomsun, ikbar. Ya, ini penyebutan lain dari penyebutan haid. Ya, ini dikenal, ya, di kalangan ahli bahasa. Ya, para ilmu mengumpulkan padanan kata haid. Adapun hadis yang pertama yang akan kita baca adalah yang berkaitan dengan hukum al-mustahadah, yang berkaitan dengan seorang yang tertimpa istihadah. Berarti bukan darah kebiasaan, ya, allati la adata laha. Jadi tidak memiliki kebiasaan kalau ada istihadahnya. Darahnya yang keluar ini berarti bukan darah haid. Jadi hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah hadis ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, inna Fatimata binta Abi Hubaishin kanat tustahadu. Kata Aisyah bahwasanya Fatimah
bintu Abi Hubeish adalah wanita yang tertimpa atau terkena istihadah. Kata Aisyah ya, menceritakan keadaan Fatimah bintu Abi Hubeish. Dan ini adalah di antara hadis utama di dalam permasalahan haid ya. Kan ada 3 hadis utama. Ini salah satunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, menjelaskan tentang keadaan istihadah tersebut. Ya, beliau mengatakan inna damal haidi damun aswad yu'raf. Yang maknanya adalah sesungguhnya darah haid itu adalah darah berwarna hitam. Darah hitam. Yu'rafu. Bisa dibaca apa? Bisa dibaca yu'rifu. Artinya apa? Yang memiliki bau yang khas ya. Aroma adalah arfun. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan yang berkaitan dengan orang yang menuntut ilmu tetapi dia tidak mengharapkan wajah Allah, menuntut ilmu untuk mendapatkan bagian dunia, maka dia tidak mendapatkan apa dikatakan lam yajid arfal jannah. Dia tidak mendapati baunya surga. Berarti katakan damun asfadu yu'rafu atau yu'rifu. Darah yang berwarna hitam yang memiliki bau yang khas. Kalau yu'rafu berarti yang sudah dikenal. Kalau yu'rifu berarti memiliki bau yang khas ya. Boleh dibaca yu'rafu, boleh dibaca yu'rifu. Kemudian Nabi melanjutkan fa idza kana dzalik fa amsiki 'anis shalah. Apabila memang darah itu yang keluar, yaitu darah hitam yang memiliki bau yang khas, maka hendaklah wanita tersebut jangan mengerjakan solat. Tidak boleh mengerjakan solat karena keluar darah haid. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Tetapi apabila yang keluar itu darah yang lain, berarti sifatnya tidak seperti ini. Sifatnya bukan hitam, kemudian bukan memiliki bau yang khas. Apabila yang keluar selain darah tadi, selain darah yang hitam tadi, fatawaddai, maka hendaklah dia berwudu, wasolli, dan hendaklah dia sholat. Berarti keluarnya darah selain darah yang telah dikenal, yang berwarna hitam, yang memiliki bau yang khas, itu tidak menghalangi seseorang untuk menjalankan sholat, bahkan tetap dikenakan kewajiban menjalankan sholat. Ya. Jadi dari Aisyah, dia menanyakan tentang keadaan Fatimah bintu Abi Hubeish yang dia menderita atau terkena istihadah. Maka Nabi menjelaskan, merinci darah haid seperti ini. Kemudian darah yang lainnya apabila keluar, maka tetap mengharuskan dia salat. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, maksudnya adalah di dalam kitab Sunan An-Nasa'i As-Sughra, yang kecil ya, bukan yang besar Al-Kubra. Jadi yang terkenal adalah yang ringkasannya ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni, atau nama kitabnya kitab Al-Mujtaba. Adapun Sunan Nasa'i yang besar Al-Kubra, itu hadisnya sangat banyak, belasan ribu. Kalau yang Sughra ini cuma 5 ribuan. Ya.
Jadi riwayat Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan As-Sughra, sunan yang kecil. Yang ini dikhidmat oleh para ulama. Ya. Sunan An-Nasa'i ini disyarah oleh para ulama, di antaranya adalah kitab yang paling bagus mensyarah Sunan An-Nasa'i adalah kitab Zahiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba. Ya. Syarah kitab Al-Mujtaba oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Itsyubi dari Ethiopia dengan jumlah 42 jilid. Ya, ini selevel dengan Fathul Bari dari sisi luasnya syarah. Maka banyak para ulama, di antaranya adalah Syekh Muqbil Al-Wadi'i mengatakan belum ada syarah Nasa'i sebagus syarah yang kita sebutkan tadi. Ya. Zahiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba. Ini syarah Sunan Sughra. Yang kubro belum ada yang syarah, ya. Begitu banyaknya riwayatnya, belasan ribu. Ini kan cuma 5.000. Wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, di dalam kitab sahih beliau. Wal Hakim, dan disahihkan pula oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Wastanqarahu Abu Hatim. Tetapi Imam Abu Hatim menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang mungkar. Ya. Riwayat yang mungkar. Disahihkan oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban, diingkari oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Jadi Abu Hatim yang pertama, Ibnu Hibban, mensahihkan. Abu Hatim yang kedua, Ar-Razi, menyatakan riwayatnya mungkar. Ya. Jadi ingkari riwayat ini. Ini adalah berkaitan dengan riwayatnya secara global. Adapun berkaitan dengan keterangan riwayat ini, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, di dalam kitab At-Taharah. Babnya adalah bab man qala idza aqbalatil haidah tada'is shalah. Apabila datang waktu haid, maka hendaklah wanita meninggalkan salat. Itu babnya. Bab seorang yang mengatakan jika datang haid, hendaklah kamu meninggalkan salat. Ini babnya. Kemudian di dalam bab lain, di dalam Sunan Abu Daud, bab man qala, bab orang yang mengatakan tawaddu' likulli salatin, berwudulah, ya, untuk setiap salat. Berarti ini dikaitkan dengan apa? Ya, dikaitkan dengan istihadhah. Ya, setiap salat berwudu. Kemudian ini tadi riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Hakim. Di akhir riwayat menurut Imam Abu Daud, kemudian Nasa'i dan Imam Al-Hakim, ada tambahan riwayatnya yang tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang menjelaskan kenapa darah istihadhah itu tidak menggugurkan kewajiban salat. Maka dikatakan riwayatnya fa innama huwa irqun, karena darah yang keluar tersebut hanyalah darah dari urat, ya, dari pembuluh, bukan darah dari dalam rahim, ya. Ada tambahannya. Maka darah tersebut tidak menghalangi seorang wanita untuk melakukan sholat. Kemudian diterangkan seluruhnya dari jalur Muhammad bin Abi Adi, ya, dari hafalannya. Jadi Muhammad bin Abi Adi meriwayatkan dengan hafalannya dari Muhammad bin Amr dari Ibnu Syihab. Ini rawi-rawi yang populer, ya. Ibnu Syihab berarti Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, syekh dari Imam Malik. Dari Urwah berarti siapa? Urwah bin Zubair, salah seorang di antara ahli fikih yang 7 di Madinah. An Aisyah, dari Aisyah, bibinya, karena Urwah adalah putri dari Asma. Asma adalah saudarinya Aisyah. Beliau mendapatkan riwayat dari bibinya, Urwah bin Zubair, Zubair ibn al-Awwam, ya, salah seorang yang dijamin masuk surga.
dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bibinya. Urwah sering bertanya kepada Aisyah tentang permasalahan fikih atau yang lainnya. Radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwasanya Fatimah bintu Hubeish, ya, tertimpa istihadhah. Kemudian menyebutkan riwayatnya. Kemudian di dalam sanadnya, ya, rangkaian jalan orang yang meriwayatkan serta redaksinya terdapat perselisihan. Kan tadi ada beberapa tambahan, ya. Adapun yang berkaitan dengan sanadnya, tadi dikatakan dari Ibnu Syihab, dari Urwah, ya. Kemudian ada yang mengatakan dari Fatimah. Langsung lihat dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Fatimah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya Fatimah. Ini dua riwayat yang berbeda. Kalau dari Fatimah langsung, ya, berarti nggak ada perantara lagi. Kalau dari Aisyah bahwasanya Fatimah, itu beda. Ya. Yang pertama berarti riwayatnya dari siapa berarti? Dari Fatimah langsung, ya. Kalau yang kedua berarti riwayatnya dari siapa? Dari Aisyah. Ya. Kan seperti itu. Adapun riwayat yang pertama yang langsung dari Fatimah itu diriwayatkan melalui kitab, melalui tulisan. Jadi meriwayatkan hadis kan ada kalanya dengan tulisan, ada kalanya dengan hafalan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari Muhammad bin Amr dari Ibnu Syihab. Ya. Maka banyak para ulama merojihkan riwayat yang pertama yang langsung dari Fatimah. Kenapa? Karena rawi tersebut yang disebutkan tadi meriwayatkan menggunakan kitab. Kemungkinan salahnya kecil kalau menggunakan kitab. Sedangkan riwayat yang ada perantara yaitu dari Aisyah itu menggunakan hafalannya, ya. Yang kedua menggunakan hafalannya. Tetapi meskipun ada, ya, sedikit perselisihan di dalam sanad maupun redaksinya, Imam Ibnu Hazm membantah. Berarti kalau ada kegoncangan di dalam sanad maupun redaksi hadis, itu disebut hadis apa? Sanadnya goncang. Itu disebut apa? Hadis apa dalam istilah riwayat? Enggak. Berarti ada ittirab, berarti hadis muttarib, ya. Muttarib bisa pada sanadnya, jalan-jalan orang yang meriwayatkan dari para rawinya ada perbedaan, atau bisa dari redaksinya, isi dari riwayat tersebut. Tapi kata Imam Ibnu Hazm, ini bukan hadis muttarib. Ini tidak ada ittirabnya, tidak ada kegoncangan di dalam riwayat-riwayat ini. Semuanya adalah riwayat yang kuat, ya. Karena Urwah meriwayatkan dari Fatimah dan dari Aisyah secara bersamaan, ya. Di samping meriwayatkan dari Fatimah, meriwayatkan pula dari Aisyah. Jadi Urwah bin Zubair menjumpai Aisyah. Urwah bin Zubair juga menjumpai Fatimah, kan bertemu satu zaman, ya. Aisyah jelas, Aisyah adalah bibinya, ya. Aisyah adalah bibinya, kan saudara dari atau saudari dari ibunya. Sedangkan Fatimah bintu Abi Hubeish ibnil Muttalib ibni Asad adalah putri dari pamannya, ya. Jadi Urwah bin Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad sama, ya. Berarti kedua-duanya dijumpai oleh Urwah. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Kemudian Muhammad bin Abi Adi adalah thiqah, kata Imam Ibnu Hazm. Al-thiqah, al-hafidh, al-ma'mun, ya, al-hafidh, al-ma'mun, aman riwayatnya, ya. Ini beliau bawakan di dalam kitab Al-Muhalla
Al-Muhalla bil Athar, Imam Ibnu Hazm. Jadi kitab Al-Muhalla bertabur, ya, bertabur athar. Makanya nama kitabnya Al-Muhalla, yang dihiasi. Al-Muhalla bil Athar, yang dihiasi dengan riwayat, dengan athar. Ya, fi syarhi, di dalam syarah, Al-Mujalla bil Ikhtisar, ya. Nama kitab Al-Mujalla. Kitabnya Al-Mujalla, syarahnya Al-Muhalla. Jadi menurut Imam Ibnu Hazm nggak ada kegoncangan dari sisi sanadnya. Dua-duanya pernah ditemui oleh Urwah bin Zubair. Ya. Aisyah adalah bibinya, kemudian Fatimah adalah anak pamannya, kan gitu. Berarti ketemu dua-duanya. Adapun berkaitan dengan perbedaan di dalam redaksinya, maka disebutkan di dalam Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, di dalam riwayat Bukhari Muslim tidak ada ucapan aswad yu'raf, darah hitam yang dikenal, atau yu'rif, yang memiliki bau khas. Tidak ada tambahan ini, ya. Berarti kalau ada tambahan ini memberikan faidah. Tambahan ini berarti memberikan faidah. Berarti di dalam tambahan ini ada keterangan yang dijadikan patokan adalah apa? At-tamyiz, yaitu pembedaan. Jadi jenis darahnya dibedakan dengan sifat darah, antara darah haid dengan darah istihadhah. Jadi yang jadi patokan bukan adat, bukan kebiasaannya, tetapi sifat darahnya. Kalau riwayat ini dimasukkan, ya. Kan tadi Nabi mengatakan darah haid itu darah yang telah diketahui berwarna hitam dan ada bau khas. Berarti yang jadi patokan apa? Tamyiz, ya, sifat, ya, yang membedakan. Sifat yang membedakan. Tetapi zahir, ya, kisah dari Fatimah di dalam Sahihain bahwasanya Nabi SAW malah, ya, mengembalikan kepada permasalahan haid maupun istihadhah kepada adat atau kebiasaan, ya. Kan nggak mungkin riwayat tersebut itu saling bertentangan. Berarti ada satu riwayat saja, ya, yang mahfuz gitu. Mahfuz artinya yang sahih. Ini cara menentukannya dengan bisa membedakan atau dengan kebiasaan. Ada dua riwayat gitu. Nanti akan kita bawakan, ya. Di dalam Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, ya, itu disebutkan bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubeish pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inni la athhur." Sesungguhnya aku tidak pernah suci. Maksudnya adalah aku keluar darah terus. Itu yang dimaksud aku tidak pernah suci. Afa ada'us shalah? Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Apakah masih wajib sholat dalam keadaan aku tidak pernah suci, keluar darah terus? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, berarti ini keluar terus, berarti memang dohirnya nggak pernah berhenti. Maka Nabi mengatakan, innama dzalika irqun wa laysa bil haid. Yang keluar itu adalah darah dari urat, ya. Bukan haid, bukan darah haid. Nabi kemudian menerangkan, ya, kaidah yang berkaitan dengan ini. Nabi mengatakan, fa idza aqbalatil haidah fatruki as-shalah. Jika datang, ya, waktu haidmu, berarti dengan apa? Dengan kebiasaan, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha faksili anki ad-dam wa sholli. Jika telah berlalu kadarnya, berarti apa? Kebiasaan, maka laksanakanlah salat, kemudian cucilah, ya. Maka mandilah, kemudian cucilah darah dan lakukanlah salat. Ini lafaz Imam Al-Bukhari. Beda nggak dengan yang dibawakan oleh Al-Hafidz pertama tadi? Riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Kitab Bulughul Maram ini, riwayat Imam Abu Daud, yang dijadikan patokan adalah apa? Tamyiz, ya, membedakan antara sifat darahnya. Berarti kalau sifat darahnya tidak seperti itu dianggap
bukan darah haid. Kan seperti itu. Tetapi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang dijadikan patokan apa? Kebiasaannya. Ya. Karena Nabi mengatakan jika datang masa haidmu, berarti kan kebiasaan, maka tinggalkanlah sholat. Jangan sholat. Tetapi jika telah berlalu, ya sesuai dengan kadar, berarti sesuai dengan kebiasaan haidnya, maka hendaklah engkau mandi, kemudian cuci darahmu dan sholat. Ya, ini bisa dipahami berarti ya. Berarti yang dibawakan oleh Al-Hafidh ditekankan apanya? Cara membedakannya. Ya, yang jadi patokan adalah apa? Pembedaan antara sifat darah haid dengan darah selainnya. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari, ini kan riwayat Imam Al-Bukhari ini di syarah tentunya oleh para ulama ya. Di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau mengatakan wal adhar, yang lebih kuat wallahu a'lam kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama raddaha ila al-'adah la ila tamyiz liqalihi fa idza dhahaba qadruha. Bahwasanya Nabi SAW mengembalikan ya permasalahan haid ataupun istihadah kepada adat, bukan tamyiz, bukan dengan cara membedakan, tetapi kepada kebiasaan. Karena Nabi mengatakan fa idza dhahaba qadruha, jika telah berlalu masa haid tersebut, masa kebiasaan haid tersebut, kan gitu. Ini berdasarkan riwayat Bukhari, karena riwayatnya berarti lebih sahih. Kalau tadi riwayat Imam Abu Dawud ya, yang tadi diperselisihkan entah kegoncangan dari sisi sanadnya ataupun dari redaksinya, meskipun ada pantangan dari Imam Ibnu Hazm. Tapi intinya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang jadi patokan apa? Yang jadi patokan adalah kebiasaannya. Ini berarti dua riwayat ini, ya. Adapun berkaitan dengan hadis yang ada di dalam bab ini, dikatakan aswad yu'raf, darah yang hitam yang telah dikenal atau yang memiliki aroma khas. Riwayat ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang dibawakan secara menyendiri oleh seorang rawi yang bernama Muhammad bin Amr, ya. Sehingga Imam Abu Hatim tadi kan mengingkari, mengatakan riwayatnya apa tadi? Mungkar. Ini di dalam redaksi di ujungnya dikatakan seperti itu. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani luar biasa nih di dalam. Jadi hadis-hadis yang ya banyak diperselisihkan beliau masukkan, tapi dikasih keterangan di ujungnya. Hadis ini sering dipakai oleh madhab fulani, kemudian dari sini diingkari oleh madhab fulani, maka dibawakan apa adanya. Sebagian mensahihkan, bahkan sebagian malah sebaliknya mengingkari, kan gitu. Kalau yang riwayatnya di Bukhari Muslim kan disepakati sahihnya, maka nggak beliau bawakan, ya. Jadi memang kitab Bulughul Maram itu beda kelasnya dengan kitab Umdatul Ahkam, ya. Berarti untuk tingkat lanjut. Adapun Umdatul Ahkam ya semuanya sahih riwayat Bukhari Muslim saja, ya. Maka di sini penuh perselisihan. Maka Imam Abu Hatim mengatakan lam yutaba Muhammad ibnu Amr ala hadhi riwayah wa huwa munkar. Tidak ada penguat riwayat dari Muhammad bin Amr ini adalah riwayat yang mungkar, ya. Wa dhahiruhu annal maqsuda al-matnu, bahwasanya yang dimaksud mungkar ini adalah dari sisi redaksinya. Hadis mungkar itu hadis apa sih? Ada yang tahu nggak hadis mungkar itu hadis apa? Hadis mungkar. Ya, banyak, hadis syadz juga menyelisih yang lebih sahih. Hadis mungkar apa? Kan sering dengar ini riwayatnya mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang dhaif menyelisihi hadis yang sahih. Sudah dhaif menyelisih yang sahih itu mungkar. Tetapi kalau hadis sahih menyelisih yang lebih sahih itu syadz. Itu. Ya.
Ini harus dihafal ini mungkar itu apa. Jadi kalau membaca riwayat ini mungkar, maksudnya mungkar apa? Ya. Mungkin dikatakan riwayat mungkar dikiranya rawinya adalah ahli mungkar. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Bisa saja rawinya adalah orang yang sangat soleh kan gitu. Cuma salah riwayatnya, menyelisih riwayat yang sahih, berarti riwayatnya mungkar, bukan orangnya itu pelaku kemungkaran, bukan. Ya. Ini dari sisi riwayat. Ya, karena banyak istilah di dalam ilmu hadis, ya. Dikatakan dia adalah orang yang meriwayatkan hadis mungkar, berarti dia pelaku kemungkaran. Enggak juga. Bisa saja dia ahli ibadah. Ya. Ya. Hadis mungkar, hadis yang dhaif, yang menyelisih hadis yang sahih, ya. Berarti ada kalanya hadis sahih juga menyelisih riwayat yang lebih sahih, itu. Hadis syadz. Ya. Hadis syadz. Banyak hadis syadz, ya. Tapi terkadang ketika menerapkan tidak konsisten kan gitu. Dikatakan ini syadz, ya. Giliran masalah yang lain bukan syadz kan gitu. Ya. Contohnya apa? Nggak usah bahas contoh lah, nanti jadi panjang. Ya. Kemudian hadis ini tadi disahihkan ya oleh sekelompok ulama. Di antara Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih ya menurut syarat Muslim. Kemudian Imam Dzahabi juga nggak berkomentar, diiyakan oleh Imam Dzahabi. Kan Imam Dzahabi beliau meneliti kitabnya Imam Al-Hakim, kitab Al-Mustadrak. Kalau sepakat diam biasanya. Kalau tidak sepakat baru berkomentar. Ini Imam Dzahabi tidak berkomentar. Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Imam Dzahabi nggak komentar, berarti setuju. Ya. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hazm. Ya, dalam Al-Muhalla. Kemudian Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kalau pengen tahu dalil dari madzhab Syafi'i, lihat kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bertabur dalil. Bagi yang pengen menanyakan dalil, ya. Ini kitab madzhab Syafi'i nggak ada dalilnya. Pengen tahu dalil, lihat Al-Majmu'. Ya. Di situ ya kelihatan ya kepakaran Al-Imam An-Nawawi di dalam ilmu hadis, ilmu riwayat. Kitab Al-Majmu' seperti kitab perbandingan mazhab yang lainnya, kitab Al-Mughni. Hanya saja Al-Mughni dari sisi riwayat lebih dhaif. Karena Imam Ibnu Qudamah lebih fokus kepada fikih dan usulnya. Adapun Imam Nawawi, beliau adalah Al-Hafidh, salah satu di antara para hufadz. Ya. Kalau Imam Ibnu Qudamah tidak sampai derajat hafidh. Jadi beda. Al-Mughni banyak hadis dhaifnya di kitab Al-Mughni. Adapun Al-Majmu' rata-rata hadisnya sahih. Kemudian ya, penilaian Imam Dzahabi ini dikritik oleh Syekh Al-Albani, ya. Karena kata Syekh Al-Albani, hadis ini tidak sampai pada derajat sahih. Ya paling banter hanya hasan. Paling banter sampai derajat hasan saja, ya. Ini kata Syekh Al-Albani. Demikian pula Al-Hafidh di dalam kitab At-Taqrib juga mengomentari rawi yang disebutkan dalam riwayat ini, dikatakan sadukun, orang yang sangat jujur, lahu awhamun, ya, lahu awhamun, tetapi banyak kekeliruan, orang yang sangat jujur. Jadi intinya hadis ini diperselisihkan ya oleh para ulama, tetapi ya rata-rata ahli ilmu mengamalkan riwayatnya. Berarti di sini kan ada dua cara ya untuk membedakan. Maksudnya cara yang muktabar. Apakah ini haid? Apakah ini selain haid? Yang pertama berarti menggunakan apa? Menggunakan tamyiz, yang membedakan sifat darahnya. Ini berlaku bagi wanita yang baru haid, ya.
wanita yang baru haid, belum memiliki kebiasaan, maka dikembalikan kepada tamyiz, bedakan ini sifat darahnya. Adapun yang kedua tadi, riwayat kedua, maka wanita yang sudah memiliki kebiasaan. Jadi istihadahnya nanti dikaitkan dengan kebiasaannya. Jadi dua-duanya dipakai riwayatnya. Makanya Al-Hafidz membawakan di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Jadi cara mengamalkannya seperti itu. Bagi yang baru mulai mengalami haid, ya, belum memiliki kebiasaan, maka dikembalikan kepada tamyiz, bedakan itu sifat darahnya. Tetapi bagi yang sudah memiliki kebiasaan, maka dikembalikan kepada kebiasaannya, ya. Sebagian seperti itu. Ya, ini adalah berkaitan dengan riwayatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya faidah hadisnya. Faidah hadisnya. Jadi intinya hadisnya berkisar antara hasan dan sahih. Tapi yang sahih tadi adalah riwayat di dalam Sahihain di Bukhari dan Muslim yang dikaitkan dengan adat atau kebiasaan. Adapun Fatimah bintu Abi Hubeish ini telah berlalu ya biografinya di bab Nawaqidul Wudu, ya, di bab pembatal wudu telah kita bahas. Jadi tidak perlu pengulangan. Biografi yang dibahas adalah yang belum pernah dibahas, ya. Kemudian ucapan Aisyah yang menceritakan keadaan Fatimah, beliau mengatakan tustahadu, ya, tustahadu. Tustahadu artinya ditimpa istihadah. Jadi Fatimah binti Abi Hubeish itu sering keluar darah yang banyak, ya. Karena istihadah adalah keluarnya darah terus menerus, ya. Keluarnya darah terus menerus setiap waktu atau pada kebanyakan waktunya, ya. Adapun darah istihadah bisa jadi keluar dari rahim atau adna rahim, bawah rahim, atau keluar dari kemaluan. Ini menurut ya penelitian para dokter tentunya, ya. Kata para dokter, ini kata Syekh Abdullah Fauzan, ada 4 ya, 4 sebab ini disebutkan dalam kitab Minhatul Alam. Ya. Wal istihadah laha asbabun muta'addidatun dzakaraha al-atibba'u minha. Istihadah itu memiliki atau para dokter menyatakan bahwa istihadah itu keluar karena beberapa sebab. Ini para dokter yang ngomong, ya. Yang pertama adalah wujudu aurami bijismir rahim. Ada kebengkakan pada rahim, ya, rahimnya bengkak. Kemudian yang kedua, wujudu qarhati fi unuqir rahim. Ada luka pada leher rahim, ya. Kemudian yang ketiga, wujudu warami fi unuqir rahim. Bengkak pada leher rahim. Jadi yang pertama, ya, rahimnya yang bengkak secara umum. Yang kedua, luka pada leher rahimnya. Yang ketiga, bengkak pada leher rahimnya, ya. Kemudian yang keempat, ya, adanya pembengkakan atau adanya sesuatu pada kemaluan. Karena kan haid itu warnanya hitam, ya, dan memiliki bau yang khas. Itulah yang tadi kita sebut dengan aswad yu'raf atau yu'rif. Memiliki arfun. Arfun apa tadi? Bau, ya. Bau yang khas. Ini menurut para dokter, ya. Jadi ada 4 sebab, ya. 4 sebab seorang wanita terkena istihadah, ya. Jadi ada
bengkak rahimnya atau luka pada leher rahim, kemudian bengkak pada leher rahimnya, kemudian pembengkakan atau adanya sesuatu pada kemaluan, ya. Pembengkakan atau ada sesuatu pada kemaluan. Ini para dokter yang meneliti. Ya. Kemudian di sini diterangkan jika yang keluar adalah darah haid, maka tinggalkanlah sholat. Ya. Jika yang keluar selain darah haid, biasanya darahnya berwarna kuning atau merah, ya, kekuning-kuningan atau warna keruh. Yang jelas bukan warna hitam. Berarti itu darah istihadhah. Hendaklah dia berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Ya. Tadi dikatakan darah istihadhah adalah darah irkun, yaitu urat. Irkun adalah urat yang luka, entah uratnya terputus atau apa, uratnya luka dan darahnya mengalir, sehingga darah istihadhah bukanlah darah haid. Maka ketika keluar dari darah istihadhah, masih tetap menjalankan sholat, apalagi puasa dan melakukan ibadah lainnya, ya, sebagaimana orang yang suci, ibadah yang memang asalnya disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Kan ibadah kan ada beberapa macam. Ya. Ini adalah keterangan berkaitan dengan riwayat secara global. Adapun faidah dari hadis ini panjang banget ya, singkat aja lah. Di antara faidah dari hadis ini, yang pertama, jika wanita mengalami istihadhah, bertambah banyak darahnya, ya, dia melihat darah tersebut, kemudian dia ragu apakah ini darah haid atau bukan, maka bisa dibedakan, ya, dengan melihat warna darah. Ini berdasarkan riwayat ini, kan tadi disuruh membedakan. Jika darah tersebut berwarna hitam, maka dihukumi haid, maka tidak boleh sholat. Jika selain darah itu dihukumi sebagai istihadhah. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini tadi berlaku untuk wanita yang baru mengalami haid, yang belum memiliki kebiasaan, ya. Maka wanita semacam ini melihat pada perbedaan warna darah jika ingin membedakan istihadhah dan haid. Akan tetapi jika sudah memiliki kebiasaan darah haid, yang jadi patokan apa untuk memutuskan mengalami haid atau istihadhah? Ya dilihat dari kebiasaannya. Inilah, ya, pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hambali, ya. Kemudian pendapat mazhab Hanafi dan salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi itu antara wanita yang baru haid atau yang telah terbiasa haid. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, dari hadis ini yang berkaitan dengan perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Ini penting, ya, dicatat, biar dijadikan sebagai kaidah. Pertama, darah haid berwarna hitam. Darah istihadhah berwarna merah atau mengarah ke warna kuning. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, darah haid itu kental, ya. Darah haid itu kental. Sedangkan darah istihadhah itu encer. Nah, jadi haid itu kental, darah istihadhah itu encer. Kemudian yang ketiga, darah haid itu memiliki bau yang khas. Sedangkan darah istihadhah tidak memiliki bau yang khas, ya. Kemudian yang keempat, darah haid itu tidak membeku. Membeku tapi lama, ya. Hukum asalnya adalah tidak membeku. Sedangkan darah istihadhah bisa membeku dengan cepat, ya. Menjadi beku atau memadat seperti itu. Jadi itu adalah 4 perbedaan, ya, antara darah haid dan darah istihadhah. Jadi dari sisi warnanya, haid itu umumnya
warnanya ya gelap ya, kehitam-hitaman merah tua. Adapun istihadhah umumnya merah segar. Kemudian keadaannya kalau darah haid itu lebih ya keras dan kaku. Kalau istihadhah lunak dan empuk. Kan gitu. Dari sisi bau, darah haid baunya tidak sedap. Adapun darah istihadhah ya seperti darah yang keluar karena luka. Normal, darah karena luka ya baunya seperti itu. Kemudian darah haid ya umumnya tidak membeku. Ya, kalaupun membeku mungkin bisa lama ya, butuh waktu yang lama. Adapun darah istihadhah itu cepat membeku, seperti darah luka biasa. Kalau kita luka misalkan, kalau masih bagus ini keadaan darahnya, kena luka, dibiarkan, biasanya beberapa sejam ini udah membeku. Ini bagus berarti keadaan ini ya. Apa namanya? Tubuhnya masih bagus. Kalau udah ada penyakit, gula dan semisalnya ya lama biasanya. Dari sisi kekentalan, darah haid kental ya. Adapun darah istihadhah encernya minimal kurang kental lah ya, walaupun nggak encer-encer amat tapi jelas kurang kental. Itu adalah berkaitan dengan ya 4 perbedaan. Jadi ini perlu diperhatikan ya, terutama bagi yang baru mengalami haid ya. Kalau yang sudah memiliki kebiasaan ya dikembalikan kepada kebiasaannya. Tetapi kalau misalkan mengikuti pendapat ulama yang tadi dikatakan tidak ada batasan ya kapan waktu haid, ya tentu senantiasa melihat apa? Senantiasa melihat sifatnya tentunya. Ya. Mau berulang kali berapapun selalu melihat apa? Melihat sifatnya. Ini pendapat sebagian ulama, ya diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Tapi kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, ya kalau sudah memiliki kebiasaan dikembalikan kepada kebiasaan, yang gitu. Maka ya kita lihat lagi, ya kaidah di dalam memahami darah istihadhah masih ya dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab beliau Manhajus Salikin, ya. Maka beliau mengatakan faqad amaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha fa in lam takun laha 'adatun fa ila tamyiziha. Ini dibedakan. Fa in lam yakun laha tamyizun fa ila 'adati nisa'i al-ghalibah sittati ayyamin aw sab'ati ayyamin wallahu a'lam. Ini kaidah yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di. Jadi Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengikuti kebiasaan haid, itu sebagai patokan. Kalau misalkan dia tidak memiliki kebiasaan, maka dilihat pada perbedaan warna darah, itu dengan cara tamyiz, membedakan. Karena dia nggak memiliki apa? Kebiasaan. Jika masih tidak bisa membedakan, ya sudah nggak memiliki kebiasaan, membedakan pun nggak bisa, gitu kan? Tidak bisa membedakan ini. Maka melihat kepada kebiasaan wanita pada umumnya. Umumnya berapa itu kalau haid wanita? Ya dikatakan apa? Ya. Kebiasaannya fa'ila adati nisa'i al-ghalibah. Kebiasaan kebanyakan wanita. Sittati ayyamin atau sab'ati ayyamin. Itu 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Itu kalau memang tidak bisa membedakan, enggak punya kebiasaan, enggak bisa membedakan, maka dikembalikan kepada kebiasaan wanita pada umumnya, ya antar 7 maupun 6 hari, ini kebanyakannya yang seperti itu, ya. Berarti apa? Dari penjelasan Syekh As-Sa'di di atas tadi yang kita bawakan, maka istihadhah berarti ada berapa keadaan? Ya, yang saya sebutkan tadi ada berapa keadaan? Hah? Ada 3 keadaan dong. 3 keadaan. Pertama bisa membedakan, yang kedua dengan kebiasaan, yang ketiga nggak bisa membedakan, kan gitu. Ya. Ya memang kan kajian kitab haid agak berat, ya, jadi harus fokus, ya. Imam Ahmad 9 tahun belajar kitab haid, ya. Antum baru sehari paham, ya Masya Allah kan itu. Ya. Iya. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1.000.000 hadis, ya tentunya dengan bukan sabda Nabi SAW seluruhnya. Kalau dikumpulkan, ya 1.000.000 riwayat. Itu 9 tahun beliau ahli fikih, sampai paham setelah mempelajari, meneliti selama 9 tahun, ya kitab haid.
Jadi kalau baru sehari masih pusing, sangat wajar, ya. Antum bukan al-hafidz, bukan imam besar, ya wajar. Ya. Berarti apa tadi? Kalau kita mengikuti penjelasan dari Syekh Sa'di, istihadhah ada berapa keadaan? Ya, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yang sudah memiliki kebiasaan haid sebelumnya, ya. Berarti disebut sebagai apa? Al-mu'tadah. Wanita yang punya kebiasaan. Sudah diketahui kebiasaannya, ya, kadar waktunya, kemudian mengalami istihadhah. Ya, misalkan ada ya seorang wanita yang punya kebiasaan haid pada awal, ya, awal bulan. Misalkan dia wanita ini biasanya itu haid di awal bulan selama 7 hari. Kemudian dia mengalami istihadhah. Maka wanita tersebut menyikapi 7 hari tadi itu sebagai kebiasaan haid di awal bulan. Berarti di awal bulan selama 7 hari dia meninggalkan sholat. Karena kebiasaan 7 hari. Lalu hari ke-8-nya dia mandi. Ya. Karena dia udah punya kebiasaan. Kebiasaannya 7 di awal bulan. Pas di awal bulan betul juga keluar darah di awal bulan. Biasanya 7 hari, tiba-tiba 8 hari. Ya. Maka pada hari pada awal bulan berarti dia meninggalkan sholat selama 7 hari. Berarti hari ke-8-nya kemudian dia mandi. Ya, setelah itu ya dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang suci. Seperti apa contohnya? Sholat dan berpuasa. Karena dia memiliki kebiasaan. Adapun dalil untuk keadaan wanita pertama tadi ini adalah hadis yang telah kita bawakan tadi. Ya. Bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubeish pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inni ustahadu fala athhur afa ada'us shalah? Faqala la, inna dzalika irqun walakin da'i as-salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha thumma tasili wa shalli. Ada tambahan riwayat ya tadi. Jadi Fatimah binti Abi Hubeish pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku pernah istihadhah, ya. Aku pernah istihadhah dan enggak suci-suci, belum suci. Apakah aku mesti meninggalkan sholat? Maka Nabi menjawab, tidak. Itu adalah darah penyakit, darah yang keluar dari urat atau pembuluh darah. Akan tetapi tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang engkau biasa haid sebelum itu. Nabi mengembalikan kepada kebiasaan. Ya, karena dia berarti wanita yang telah lama haid gitu loh. Karena ada 3 jenis wanita. Ini wanita yang pertama adalah wanita yang telah lama haid. Berarti menyikapi istihadhahnya adalah dengan kebiasaannya. Nabi mengatakan, tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasa engkau haid sebelum itu. Ya. Walakin da'i sholat, akan tetapi tinggalkan sholat qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, yang biasa kamu haid berapa hari. Thumma tasili wa shalli. Kemudian setelah itu mandi dan sholat. Nabi nggak bahas apa? Di sini tidak membahas warna. Di dalam riwayat ini, ya, nggak bahas warna. Berarti dari hadis tadi disimpulkan bahwa Nabi SAW menyarankan untuk apa? Untuk memperhatikan pada kebiasaan, ya, bukan memperhatikan pada perbedaan warna darah. Tamyiz istilahnya antara warna darah haid dan istihadhah. Ini keadaan pertama, ya, yang memiliki kebiasaan. Yang kedua, tadi dikatakan wanita yang tidak memiliki kebiasaan haid. Wanita ini disebut sebagai apa? Al-mubtada'ah. Ya. Kalau tadi al-muqtadah, muqtadah yang punya kebiasaan. Yang pemula, yang baru haid disebut al-mubtada'ah. Ini dialami oleh orang yang baru mengalami haid. Tetapi bisa pula, ya, asalnya ini adalah dialami oleh orang yang baru mengalami haid. Tapi bisa pula oleh wanita yang tadinya memiliki kebiasaan, ya. Tapi kemudian dia lupa waktu dan lamanya, ya. Lupa. Banyak pikiran mungkin kan, jadi lupa. Tadinya punya kebiasaan, ya. Yang dijadikan patokan berarti apa di sini? Ya. Yang jadi patokan adalah warna darah. Disebutnya apa?
tamyiz. Biar tahu istilah kan. Tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana darah haid dan istihadah. Riwayatnya apa? Yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Yang kita bawakan tadi, ya. Hadisnya masih sama dari Fatimah binti Abi Hubeish. Idza kana damul haidha fa innahu asfad yu'raf. Fa idza kana dzalik fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Sama kayak tadi riwayatnya. Jika yang keluar adalah darah haid yaitu berwarna hitam yang baunya khas, maka tinggalkanlah salat. Akan tetapi jika yang keluar bukan seperti itu, maka berwudulah. Kemudian lakukan sholat, karena itu adalah darah penyakit, ya, darah dari urat. Ya, hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, riwayat Abu Daud. Ya, berarti ini keadaan yang kedua. Pemula atau wanita yang lupa kebiasaan. Berarti dikembalikan kepada tamyiz, membedakan warna darah. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, ini kita sedang mengomentari kaidah dari Syekh As-Sa'di. Keadaan yang ketiga, yang tidak punya kebiasaan, ya, seperti pada yang seperti wanita yang baru mengalami haid atau dalam keadaan lupa, ya. Kemudian habis itu tidak pula bisa membedakan darah haid dan yang bukan, ya. Kebiasaan nggak punya, kemudian membedakan nggak bisa. Maka dikembalikan kepada kebiasaan umumnya wanita, yaitu berapa kebanyakannya wanita? Ya 6 atau 6 hari. Tentu berdasarkan riwayat pula, ya. Jadi semuanya dari riwayatnya tadi. Dari 3 jenis wanita ini semuanya ada riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Adapun yang menunjukkan bahwasanya yang tidak bisa membedakan, yang tidak memiliki kebiasaan dikembalikan kepada kebanyakan wanita yang mengalami hal tersebut, ini adalah hadisnya Hamnah ya binti Jahash, ya, radhiyallahu anha, ya, yang nanti akan dibawakan nanti di dalam kitab Bulughul Maram. Nanti kita akan bahas, karena kan hadis utamanya diantaranya adalah hadis dari Hamnah ini, ya. Nanti ada penjelasan khusus tentang riwayat dari Hamnah ini, nanti akan kita bahas secara panjang. Berarti ada 3 keadaan, ya, wanita yang mengalami istihadah. Kemudian wanita mubtadaah apa? Yang belum memiliki kebiasaan. Wanita mubtadaah berarti antum nyatet. Insyaallah. Ya. Wanita mubtadaah yang belum memiliki kebiasaan itu ada 2 keadaan, ya. Berdasarkan yang kita sebutkan tadi, berarti wanita mubtadaah yang belum memiliki kebiasaan ada 2 keadaan. Pertama, keadaan wanita ini bisa membedakan warna darah, ya. Ketika didapati darah haid, maka tidak sholat. Ketika darah tersebut berhenti, maka mandi lalu mengerjakan sholat. Keadaan kedua, tidak bisa membedakan warna darah, maka ia mengikuti kebiasaan umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Ketika sudah melewati masa tersebut, maka dia mandi maka dia mandi kemudian mengerjakan sholat. Ketika didapati darah, ya, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama keluarnya haid, yang tidak bisa membedakan. Jadi keadaan mubtadaah ini penting. Wanita yang belum punya kebiasaan itu ada 2 keadaan. Pertama, wanita tersebut telah mengilmui permasalahan ini, jadi bisa membedakan warna darah. Ketika didapati darah haid warnanya seperti ini, maka dia sholat karena tahu ilmunya, hitam dan berbau tadi. Ketika darah tersebut berhenti, maka dia mandi lalu mengerjakan sholat. Walaupun pemula, tapi dia sudah tahu ilmunya, kan gitu. Tapi pemula terkadang keadaan yang kedua ini, ya, dia tidak bisa membedakan warna darah.
ya. Mungkin beberapa faktor diantaranya entah buta warna atau apa gitu. Yang jelas dia tidak bisa membedakan warna darah. Kemudian dia tidak bisa membedakan sifat darah. Maka ketika itu dia mengikuti kebiasaan umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Ketika sudah melewati masa tersebut, maka mandi, kemudian mengerjakan sholat. Ya. Kemudian ketika didapati darah, maka pada hari tersebut dihitung sebagai hari pertama keluarnya haid. Nah, ini adalah keadaan seorang yang tidak bisa membedakan, maka mengikuti kebiasaan. Ya, jadi ada dua keadaan. Pemula itu ada dua keadaan, ya. Kemudian wanita muqtada yang sudah punya kebiasaan juga ada dua keadaan, ya. Pertama, yang masih mengingat kebiasaan haid. Maka di sini tugas wanita tersebut adalah mengamalkan yang sesuai dengan kebiasaannya. Di sini tidak memperhatikan perbedaan warna darah, tidak membahas tamyiz karena dia sudah memiliki kebiasaan dan dia masih ingat kebiasaannya. Ya. Yang kedua, keadaannya lupa. Tadinya punya kebiasaan, tapi kemudian dia lupa. Maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ya. Jika bisa membedakan warna darah, maka itulah yang dipakai. Kalau tidak bisa membedakan warna darah, berarti melihat pada kebiasaan wanita pada umumnya. Artinya berputar pada perkara itu saja, antara ya melihat warna darah atau mengikuti kebiasaan para wanita apabila memang tidak bisa membedakannya. Jadi gitu. Jadi ini adalah permasalahan ya yang dikaitkan dengan perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Maka sebagian masyayikh ketika ditanya tentang masalah haid, malah dia menyuruh bertanya kepada ya beberapa wanita, ya, karena mereka yang mengalaminya lebih paham ya tentang perbedaan darah-darah tersebut, ya. Jadi kalau para lelaki kan hanya memahami teorinya saja gitu, ya, memahami teorinya saja, sehingga ya menjawab berdasarkan teori saja. Tapi tadi ya di sini ada rincian. Ini adalah baru salah satu pendapat dari kalangan para ulama seperti ini. Tentu ada khilaf di dalam masalah ini. Makanya pembahasan tentang haid itu adalah pembahasan yang paling rumit. Ya, tapi minimal kita mengamalkan sesuatu yang ada ulama yang muktabar yang menjelaskannya gitu. Harus seluruhnya kita mengetahuinya. Ya, kalau seluruhnya nggak selesai nanti dibahas. Ya, berarti minimal ya mengetahui atau memilih pendapat atau qaul dari ulama yang muktabar. Ya. Jadi rinciannya seperti itu. Ya, didasarkan riwayat ini. Imam Ibnu Hajar sengaja membawakan riwayat ini, padahal riwayat ini yang dibawakan di dalam kitab Bulughul Maram itu tidak ada di dalam redaksi Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Karena untuk menjelaskan bahwasanya ada kalanya wanita itu membutuhkan tamyiz, ya, melihat warna darah. Ada kalanya yang telah memiliki kebiasaan mengembalikan keadaannya pada kebiasaannya. Itu riwayat Bukhari Muslim. Jadi dua-duanya diamalkan, ya. Karena keadaan wanita itu berbeda-beda. Kalau keadaannya cuma satu ya, cuma satu riwayat saja. Karena keadaannya berbeda-beda, ya. Ada yang tadi ya bisa membedakan, ada yang tidak bisa membedakan, ada yang pernah punya kebiasaan malah lupa, ya. Maka ada rinciannya ya di dalam pembahasan tersebut. Tetapi ya jumhur ulama itu membatasi ya, maksimal haidnya itu ya, dibatasi. Ya, untuk sakofah jumhur ulama itu membatasi. Jadi haid itu ada batasannya. Madhab Syafi'i kemudian madhab Hambali itu maksimal haid itu 15 hari. 15 hari.
Berarti kalau keluarnya ya, meskipun tidak lancar, masih dalam rentang waktu 15 hari masih dianggap sebagai haid. Ya. Bahkan mazhab Malik lebih mudah. Kalau mazhab Hambali masih ada rinciannya, ya, pengulangan selama berapa? Tiga kali, ya. Tapi intinya mereka memberikan batasan sampai 15 hari. Adapun sebagian ulama mazhab Hanafi itu 17 hari. 17 hari. Ya. Kemudian jarak minimal antara dua haid, ya, berarti minimal suci. Kalau maksimalnya kan nggak ada maksimalnya. Mau seumur hidup nggak haid, ibaratnya juga nggak masalah. Minimalnya, ya, seumur hidup suci terus juga nggak masalah. Ini minimal, ya, masa suci antara dua haid itu di dalam mazhab Hambali 2 riwayat, ya. Riwayat pertama 15, riwayat kedua 13 hari, ya, 13 hari atau 15 hari. Tapi jumhur ulama, mereka sepakat, jumhur ulama ini adalah maksimalnya adalah 15 hari, ya. Maksimalnya adalah 15 hari. Berarti kalau telah melewati 15 hari, meskipun keluar darah, dianggap sebagai darah istihadhah, ya. Darah istihadhah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak ada batasan. Minimalnya nggak ada batasan, maksimalnya tidak ada batasan, ya. Karena tidak ada batasan, maka dikembalikan kepada tamyiz melihat darah tersebut, ya. Jadi inilah rumitnya pembahasan haid, kan seperti itu, ya. Ntar versi madhab lain beda lagi, kan seperti itu, kan masing-masing ada kaidahnya. Tapi intinya yang penting kita tidak keluar dari kaidah ulama yang muktabar gitu, meskipun berbeda nggak masalah, ya. Karena ini ijtihadiyah yang berkaitan dengan kewajiban sholat gitu loh. Kalau misalkan dia harusnya sholat, difatwakan tidak sholat, berarti keliru kan fatwanya kan, ya. Padahal sholat adalah ibadah yang sangat besar, ya, keutamaannya, ya. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan hari ini, ya. Barangkali sudah pusing nanti banyak kaidah, ya. Kurang jelas masih diulang lagi insyaallah, ya. Jadi kalau antum sehari belum paham, itu sangat normal, ya. Kalau antum langsung paham semuanya, berarti luar biasa jeniusnya kan itu, ya. Ya. Ya, kalau kita nggak paham itu harus wajar masalah haid, ya. Yang jadi standar imam besar saja, Imam Ahmad bin Hambal, ya, 9 tahun, ya. Syekh Utsaimin, ulama yang, ya, di antara ahli fikih di zaman ini, sama ketika membuka Syarhul Mumti, ini adalah bab yang paling susah. Syekh Utsaimin ngomong seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.